Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan nasib honorer yang akan ditentukan oleh revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, pertanyaannya, apakah RUASN final ini apakah bisa merekrut atau bisa mengakomodasi nasib honorer? Tentu itu satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Informasinya yaitu informasi terkini terkait dengan RUASN. Katanya RUASN final bakal atur skema ini. Disebut bisa jadi solusi penghapusan honorer 2023. Honorer akan naik kelas. Ini informasi terbaru terkait dengan nasib honorer dengan RUASN per Rabu 16 Agustus 2023. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas apa informasi terkait dengan hal ini, simak terus informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Klik Pendidikan mencatat satu informasi yang merupakan upaya pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan upaya penggodokan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2023 tahun ini yang digadang-gadang dan bisa bisa diprediksi bahwa akan ketuk palu setelah masa reses di bulan Agustus 2023 tahun ini. DPR bersama dengan pemerintah tengah membahas secara serius agar RUASN dapat segera disahkan. Meskipun revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum disahkan, rencananya RUASN final akan memuat aturan yang bisa menjadi solusi atas penghapusan honorer 2023 dan honorer akan naik kelas. Ini salah satu informasi Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu honorer gembira terkait dengan apa dan bagaimana upaya pemerintah bersama dengan DPR RI terkait dengan nasib honorer yang ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sebagai informasi bahwa Ketua Komisi 2 DPR RI, Doli, menegaskan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan segera disahkan, tinggal menunggu masa sidang dan sudah selesai dibahas. Ingat Bapak Ibu ya, ini akan disahkan, tinggal menunggu masa sidang dan sudah selesai dibahas. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, insya Allah ini tinggal menunggu masuk masa sidang. Sudah selesai kemarin katanya ya, untuk dibahas di tingkat panitia kerja. Tinggal nanti membahas atau pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah, yang kemudian langsung mudah-mudahan di awal masa sidang nantinya, ini di pertengahan Agustus, kita mulai. Jadi mungkin minggu ketiga sudah selesai. Ini ujar politisi fraksi Golkar tersebut, dikutip Klik Pendidikan dari laman resmi DPR RI. Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga mengatakan bahwa tidak akan ada pemberhentian dan PHK massal dalam penghapusan honorer 2023. Yang lebih jelasnya bahwa penghapusan itu adalah hanya penghapusan status, bukan PHK, bukan pemecatan. Tetapi status pegawai honorer dihapus, dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik P3K full time, demikian dengan P3K part time. Pada intinya adalah pertama, tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Dan yang kedua, tidak akan ada penurunan tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Yang ketiga adalah penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru, tegasnya. Dengan adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
berharap agar dapat melahirkan aturan hukum yang adil dan mengayomi para pencari kerja dari honorer, P3K hingga aparatur sipil negara. Dilansir dari laman resmi menpan.rb.go.id, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dimaksudkan agar pegawai negeri sipil dapat bekerja dengan dinamis. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga dimaksudkan agar pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menyelesaikan polemik penghapusan honorer pada bulan November mendatang ini. Dan inilah yang menjadi kabar sukacita bagi seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sebentar lagi akan disahkan oleh pemerintah. Sebelumnya telah beredar kabar terkait adanya 2,3 juta pegawai putus kerja lantaran akan ada penghapusan massal pegawai honorer. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 2,3 juta ini adalah jumlah honorer yang telah tercover dalam database pangkalan data BKN yang telah direkrut melalui pendataan honorer non-ASN di tahun 2022 yang diteruskan pada 15 sampai dengan 31 Maret 2023 bagi 120 instansi yang belum mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dan hal itu telah dinyatakan tuntas dan hasilnya adalah terekrut 2,3 juta pegawai honorer yang terdaftar dalam database BKN dan dinyatakan telah lulus verifikasi dan validasi yang tinggal menunggu pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Kabar tersebut ramai diperbincangkan setelah wacana PNS atau P3K per type ini muncul dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau mengenai ASN yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan begitu, wajar saja ketika terdapat anggapan terkait adanya 2,3 juta pegawai putus kerja secara massal atau penghapusan honorer dimaksud. Penghapusan tenaga honorer ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Merujuk pada aturan tersebut, secara umum tenaga honorer akan dihapus dan akan ditiadakan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu bahwa penghapusan itu hanya penghapusan status, bukan pemecatan dan bukan PHK. Merujuk pada aturan tersebut, secara umum tenaga honorer akan dihapus dan akan ditiadakan. Meskipun demikian, terkait dengan persoalan wacana penghapusan pegawai honorer, dijelaskan bahwa Kemenpan RB telah berkomitmen agar tidak ada proses PHK yang mengiringi proses penghapusan tenaga honorer. Dari awalnya, perkiraan jumlah tenaga honorer non-ASN sekitar 400.000 orang. Ternyata begitu didata 2,3 juta. Maka hal ini yang akan diusahakan oleh pemerintah sesuai dengan perintah Presiden yang sudah jelas kepada Menpan RB supaya para honorer ini diselamatkan tanpa ada PHK. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.